Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Ketemu lagi dengan saya Yekti Eryani SPD, calon guru penggerak angkatan 4 asal Sidoarjo. Pada kesempatan ini saya akan membahas modul 1.1.A.9 tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada modul ini pertanyaan panduannya ada 3, yaitu yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Yang ketiga, apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya memahami bahwa pendidikan itu hanyalah transfer ilmu. Yang kedua, saya menganggap anak adalah tabula rasa, yaitu anak adalah kertas kosong. Dengan menganggap anak adalah kertas kosong, maka dibutuhkan guru atau orang tua untuk menolong anak tersebut. Dan tugas guru pada pendidikan adalah mengisi kertas kosong tersebut dengan informasi-informasi atau pelajaran yang penting bagi siswa. Yang ketiga, bahwa aspek tujuan pembelajaran hanya ditekankan tercapainya kriteria ketuntasan minimum saja. Setelah saya mempelajari modul 1.1, banyak terjadi perubahan mindset dan pemikiran saya tentang pendidikan. Yang pertama, pendidikan adalah berpihak pada anak dengan menggali potensi sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani dan siswa seperti biji tumbuhan. Siswa itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari petani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin petani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Yang kedua, pendidikan adalah berpusat pada penggalian potensi dan guru berperan sebagai fasilitator dan menuntun siswa. Dengan semboyan Tut Wuri Handayani, berarti guru mendorong dan menguatkan siswa dalam belajar. Yang ketiga, bahwa tujuan dari pendidikan adalah kemerdekaan. Dengan mengembangkan bakat, maka anak akan merasa merdeka dalam belajar, tanpa tekanan dan menyenangkan dalam proses pembelajaran. Terus selanjutnya, apa yang bisa saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama yaitu merancang pembelajaran yang berpusat pada siswa, yang artinya proses cara belajar yang menjadikan siswa aktif dengan mempertimbangkan karakteristik pada diri siswa yang akan belajar. Karakteristik tersebut digunakan sebagai dasar dalam perancangan proses, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran. Yang kedua, saya akan menerapkan metode belajar sambil bermain. Bermain merupakan kodrat anak. Pendidik harus memahami bahwa kodrat anak adalah bermain, sehingga pembelajaran bisa diintegrasikan dengan bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain. Yang ketiga yaitu penerapan pendidikan budi pekerti.
Secara teknis, penerapan pendidikan budi pekerti di sekolah setidaknya dapat ditempuh melalui 4 alternatif strategi secara terpadu. Yang pertama yaitu strategi mengintegrasikan konten kurikulum pendidikan budi pekerti yang telah dirumuskan ke dalam seluruh mata pelajaran. Yang kedua, mengintegrasikan pendidikan budi pekerti ke dalam kegiatan pembiasaan sehari-hari di sekolah. Yang ketiga, mengintegrasikan pendidikan budi pekerti ke dalam kegiatan yang diprogramkan atau yang direncanakan. Dan yang keempat yaitu membangun komunikasi antara sekolah dengan orang tua. Dengan bersinerginya antara sekolah dan orang tua, pendidikan budi pekerti akan bisa maksimal diterapkan pada siswa. Demikian pemaparan pembelajaran koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tetap semangat, salam merdeka belajar, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.